Hello. Hey everybody, once again, selamat siang semuanya dan welcome once again to Isolate Show. I'm GT. And today gue nggak pernah interview atlet, jadi hari ini special banget karena bisa interview seorang atlet, Sean Galael. Of course kalian semua udah tahu dia sangat terkenal di Indonesia, dia bahkan di luar negeri sebagai race car driver. Jadi pengen banget tahu nih, personal buat gue sendiri juga, gimana sih caranya jadi race car driver and gimana feelingnya juga ya. Jadi if any questions, jangan lupa just tanya aja di grup, tanya aja langsung di question box. So anyway, let's invite Sean to the show. Hola, Ing. Thank you for introducing us to Sean. Oke, bentar ya, lagi nunggu Sean to join us. Hai Halo. Sean. Hai. Halo, selamat siang, salam kenal. Salam kenal, apa kabar Mbak? Oh, rambutnya udah panjang rambutnya ya Sean ya. Keren banget nih. Sean, mau tanya, tadi kan gue di introduction bilang bahwa lu tuh adalah atlet buat gue adalah atlet. Tapi banyak orang Indonesia persepsi atlet tuh bukan kayak lu. Artinya adalah mereka tuh harus yang seperti sepak bola atau badminton, tapi bukan yang race car driver. Respons lu bagaimana kepada orang-orang tersebut? Apakah lu tuh adalah atlet atau bukan? Sebenarnya kayaknya bukan masalah itu ya. Sebenarnya kita atlet, tapi kayaknya yang di Indonesia itu atlet lebih kurang dipandang aja ya, Mbak, untuk di mata. Maksudku atlet itu kan yang kerja kerasnya dari kecil juga untuk seninya sendiri, dan akhirnya ya kerja keras untuk bukan membawa nama sendiri, membawa nama bangsa juga ya kan Bu. Jadi Sorry by the way, manggil gue jangan Bu ya, manggil gue Grace aja ya. Oke. Ya, jadi untuk saya sendiri sih, pendapat untuk saya dipanggil atlet ya atlet, karena kan ya, maksudnya itu termasuk sports ya. Tapi kalau ditanya pandangan aku untuk orang Indonesia itu melihat atlet bagaimana, lebih underappreciated dan dibanding kayak tempat-tempat luar lah. Benar. Nah, tapi gini, kalau lihat fisik lu ya, Sean ya, lu itu kan very fit banget gitu loh. Even lately lu juga masuk WES juga karena nggak bisa racing kan ya, karena COVID ini ya. Nah, pertanyaan gue adalah sebagai seorang race car driver, apakah sebetulnya diharuskan sih harus tubuhnya itu juga harus fisik begitu, primanya begitu? Iya, memang soalnya kan memang kalau masalahnya ini dia ya, I think juga kayak knowledge tentang pembalap atau balapan in general itu sangat vague, yang belum dipasarkan lah gitu. Maksudnya di level seperti Formula 2 atau Formula 1 atau yang udah tinggi lah, kita bilang dikutip tinggi, itu pastinya kan tahanan daya G-force-nya itu lumayan tinggi Bu, Mbak. Jadi misalnya kayak bisa 5G a corner, 5 kali daya tahan tubuh kita gitu loh. Jadi itu sendiri is tough. One, also it's hot. Also you race for 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi kan ya endurance, dan pasti juga strength di badannya itu juga takes a toll. Jadi sebenarnya banyak orang yang nggak realize itu. Soalnya sebenarnya yang paling sulit adalah misalnya kita kalau main bola, kita ngeliat orang TV dan kita coba, itu orang kayak, oh emang ini susah gitu kan. Tapi kan kalau balapan itu dengan mobilnya orang nggak bisa atau jarang gitu kan. Iya, benar. Maksudnya dia bandingnya ke dia yang biasa, yaitu bawa mobil di jalanan biasa, dan itu sebenarnya sangat berbeda ya kan gitu. Iya. Oh gitu. Jadi no wonder ya kalau kita melihat semua race car driver tuh badannya semua fit, nggak ada yang gemuk-gemuk atau overweight ya. Even if you look at Michael Schumacher, Hamilton, so on so forth, semua badannya fit banget ya. Oh, I did not realize that. Nah, tapi Sean, tadi you mention ya, itu kan juga berhubungan mesinnya sendiri. Kalau menurut gue, observasi gue bukannya expert di formula ya, tapi kalau gue ada 3 hal nih. Pertama adalah atletic, which is you, the driver. Kedua adalah mobilnya, mesinnya. Dan ketiga juga engineering team ya, the crew, what do you call it, the crew or the team ya. Of these 3 things ini, mana sih yang paling penting gitu, yang the biggest factor? It's semuanya sih Mbak. Soalnya sebenarnya kalau kita ngomongin ya, orang tuh ngerelate pembalap itu sebagai kayak an individual sport, which is very wrong gitu. Benar. Very much a team effort. Soalnya gini, sebagai pembalapnya pun juga, yang orang kirakan misalnya kan lebih ke
lebih ke nyupirnya doang atau teknik nyupirnya doang, tapi kan sebenarnya bukan teknik nyupirnya doang, tapi teknik gimana untuk mendevelop mobilnya itu kepada tracknya atau kepada engineeringnya juga gitu kan Mbak, untuk mendevelop mobilnya untuk ya suit lintasan ini atau suit sirkuit ini atau suit dengan cuaca ini atau suit dengan engineering rule change baru gitu. Dan dari situ juga kerjasamaan dengan mekanik tentang gimana reliability-nya paling ya reliability-nya tetap prima, dan juga ke engineering untuk gimana kayak saya bilang tadi arahan dari kitanya sebagai driver, inputnya ke arah yang benar, apakah itu misalnya setup mobilnya gitu loh Mbak untuk lebih kencangnya gitu loh, misalnya apakah ya aku mulai teknis ya, misalnya kayak understeer, oversteer atau apapun itu ngasih tahu ke engineer-nya untuk kerja, untuk mereka bisa buat solusi yang lebih yang baik untuk yang lebih kencang gitu kan. Jadi so to say lebih penting di mana itu semuanya penting gitu Bu, ya kan, maksudnya kayak di mana dari 3 hal itu yang paling important, tiga-tiga itu very important. Soalnya misalnya kita kencang, engineer mobilnya kencang, misalnya engineer dan driver itu udah kencang dan buat mobil lumayan bagus, tapi reliability-nya startnya apa, akhirnya nggak finish juga. Atau mobil bagus dan itu udah salah, terus drivernya bikin mistake juga. Atau misalnya kayak mekanik reliability-nya oke, drivernya oke, terus misalnya engineer-nya salah ngitung fuel atau apa dan akhirnya nggak finish, bisa juga kan Bu. Jadi sebenarnya kan semua itu it's a very team effort gitu, yang semuanya tuh make a perfect season or to make a perfect race weekend, semuanya itu harus berbarengan. Work together. Ya. Sean, sebagai race car driver sendiri, lu perlu tahu nggak sih atau the knowledge yang very deep about the mesin, the engineering aspectnya itself? Do you have to really have an understanding of how torque works, speed, wind resistance, and all of those things? So yes, tapi it's a different. Jadi gini, beda dengan kayak kalau orang suka mobil gitu ya. Ngerti nggak? Kalau entusias mobil kan dia taunya kayak mesin itu kerjanya kayak gini, atau ya misalnya kayak gue ganti suspensi buat lebih ini, but in terms of performance of the actual car in terms of itunya kan. Tetapi kalau sebagai pembalap itu lebih kayak misalnya so misalnya we have a new package of misalnya how does 1 degree of front wing change the whole dynamics car, or how 1 degree of toe in changes the whole kayak driving performance untuk how does it the car and then makes the car feel what is happening. So in that sense kayak kita belajar engineering in terms of how does it relate to performance. Okay. Bukan in a sense like I changed my car into misalnya gue pakai turbo ini nih. Benar. Ngerti. Jadi lebih adjust ke diri lu sendiri aja basically kan? Yeah, adjust to, because you're working with the engineers as well, right? Jadi misalnya kalau kita ngomong, kita juga harus ngerti kan same wavelength. Jadi misalnya kalau kita ngomongin drivability atau misalnya kita ngomongin kayak differentialnya gitu. Misalnya ya, when I'm on coast, when I don't have the throttle, the diff opens, right? The differential in the car opens, for example. Now, when the differential of the car opens, the car tends to become too loose, or because it doesn't lock, right? And then this causes the car to have instability when you turn in, for example. And then that is one of the inputs that we need to give to the engineer to then they make adjustments gitu. So I know also kayak misalnya so when the differential opens, this happens, or when it's locked, like you can't turn because it locks and gitu-gitulah. So in a way you learn a lot about engineering, tapi it's in a different way dibanding kayak otomotif banget gitu. Benar-benar. Gue actually banyak tahu dari film Ford versus Ferrari ya. Yeah. That's exactly what you said just now, because siapa nama karakternya, Christian Bale, I forgot his name. Christian Bale itu kan pas dia ngomong tentang mobil itu kan dia sendiri juga merasakan how does it impact as a driver. Jadi benar-benar ngerti dari film itu, dari pas ngomongin persis banget sih. Nah,
Gue pengen tanya, lu kan ada di dunia internasional nih. Dunia international racing itu, ketika mereka melihat Indonesia sebagai konsumen formula ya atau racing itu, dan kedua sebagai racernya sendiri, apa sih mereka punya persepsi gitu loh? Apakah mereka masih ada potential atau ini bukan negara yang ada potential? Bagaimana menurut lo ya? Soalnya kalau mereka lihat ya untuk potensinya itu tinggi. Maksudnya kayak sebelum saya Rio Haryanto kan juga pernah salah satu pembalap yang masuk Formula 1 kan, Mbak. Dan I think di sana respect Rio Haryanto atau misalnya saya itu lebih besar daripada di sini gitu. Ya mungkin karena balapan itu di sini atau otomotif di sini itu nggak sebesar di sana gitu kan. Ya, jadi maksudku soalnya gini, dengan kita ini agak panjang ya Mbak, tapi maksud gini, kita dibanding orang-orang Eropa tuh jauh di belakang in terms of infrastruktur. Kita tidak sirkuit waktu go-kart ya, misalnya kan orang tuh mulai mau terjun di balapan tuh gimana sih? Oke, mulai dari kecil kan kita go-kart ya kan, dan go-kart di sini kompetisi kejurnas tuh paling ya 4 ronde 5 ronde di satu sirkuit. Sedangkan kalau Eropa atau di Eropa seperti Max Verstappen, seperti Giovinazzi, mereka mulai dengan age yang sama muda, tapi mereka tuh hampir setiap month ada 2 atau 3 balapan di beberapa kota kan. Dan kan kompetisi itu banyak tambah banyak dan tambah kompetitif kan Mbak. Jadi ya otomatis kita sendiri harus improve mau nggak mau kan, dan jam terbangnya untuk track beda, jam terbang ban beda, jam terbang balap lawan orang lain, itu kan akhirnya membuat kita a better driver ya. Masa kan kita kalau kan latihannya di situ kan Mbak. Sedangkan kalau pembalap Indonesia seperti saya atau Rio Haryanto atau Philopas Arman waktu itu yang udah sampai level sana, sebenarnya ngejarnya tuh pas udah di sana gitu loh. Karena kan kita benar. Oke, kita ikut kejuaraan Asia yang juga cuma 5 ronde, total 10 tuh hampir satu per bulan kan. Kalau di sana mereka bisa kayak per minggu per bulan tuh ada 2 atau 3 di kota-kota berbeda, dan kompetisinya yang ikut bisa kayak 40-50 orang, sedangkan kita 15 ya kan. Dan orang-orang benar. Jadi tapi ini bukan di balap aja ya, maksudnya ini kan juga terjadi misalnya di basket, kecuali bulu tangkis emang levelnya sudah tinggi banget kan, dan banyak orang yang di sini jago-jago, jadi ya otomatis yang jago di sini jago di luar gitu. Itulah sih sebenarnya. Jadi kalau orang dipandang apakah Indonesia punya potensial untuk balap bagus, pastinya, apalagi dengan for example kayak the less infrastructure we have di balapan gitu ya. Ya kan? Tapi kan masalahnya sekarang nih Mbak, regenerasi ini mana sayang gitu. Maksudnya kan gini, Rio Haryanto udah masuk Formula One, saya di Formula 2 atau pernah ikut sebagai test driver Formula 1. Harusnya kan ini menginspirasikan banyak-banyak pembalap lain kan, yang regenerasi untuk inspire mereka ngikut lagi ke motorsport di Indonesia kan. Dan sekarang masalahnya karena lack of competition lah atau lack of whatever, ini bibit-bibitnya ini kan dikit Mbak ya kan. Jadi sekarang gapnya ke generation gapnya jauh. Sebelumnya kan misalnya sebelum Rio Haryanto itu Ananda Mikola ke Rio Haryanto ke saya sama Philo waktu itu. Nah sekarang ke bawahnya ini kan jauh Mbak. Sebelum kan itu 3 tahun. Tapi to be fair begini loh Sean, kalau kita compare tadi dengan badminton, itu kan harga sports yang murah ya, maksudnya beli raket di shuttlecock udah bisa main di mana aja. Kalau ini kan kita bilang perlu bukan satu olahraga yang mahal gitu loh. Contohnya tulisannya ada bilang go-kart itu juga bukan banyak tepatnya di Indonesia gitu loh. Jadi actually ya Sean ya, bagaimana sih untuk bisa bikin automotive sport ini lebih populer di Indonesia among the next generation-nya? Ya, oke. Sekarang kita membandingkan lagi ke motor Mbak. Ya kan, motor potensi kita besar sekali. Honda, Yamaha, semua pasti brand-brand udah masuk, ada Satu Hati semakin di depan semua kan. Tetapi kompetisi motornya sendiri bagaimana di Indonesia-nya? Maksudnya kan kita banyak loh talenta-talenta yang balapan sebenarnya, yang balap motor bebek dan lain-lain. Tapi sirkuit-sirkuit sih infrastrukturnya bagaimana? Ya kan Mbak? Jadi untuk kita buat untuk
untuk kita buat untuk apa seperti bibit-bibit yang benar-benar ngelawan internasional lebih sulit karena bukan harganya, karena infrastrukturnya nggak ada, aku bilang sih. Karena banyak kan orang-orang yang naik motor, banyak orang-orang yang benar. Jadi artinya perlu pemerintah punya involvement juga dong menurut lo ya? Ya itu panjang lah, tapi intinya kita tapi maksudnya kalau idealnya mesti ada pemerintah punya involvement juga dong. Ya. Oke, no comment lah ya, nggak sama politik. Ya, maksudnya intinya talenta-talenta di Indonesia itu banyak-banyak yang hebat banget, Mbak. Intinya aku tuh kita tuh ya. Banyak talenta hebat. Toh kita juga 280 juta orang kan, dan sure. pasti banyak. Oke, ini pertanyaan gue, Pak Sean. Gue tuh atau lu pernah tadi foto gue di IG story. Gue tuh dulu banget di New Zealand pernah ikut A1 yang of course is like bermain-main aja gitu loh. Menurut gue tuh perlu bukan cuma stamina, tapi perlu mentalnya juga perlu strong banget ya untuk bisa terus nerobos that speed level begitu kan. Lu tuh dari kecil emang udah nekat, daredevil atau bagaimana? Misalnya how do you train your mind lo ya, bukan fisik ya, to be daring? Kan pasti banyak berita, oh nanti kalau ada apa-apa terjadi kecelakaan gitu, takut. So how do you train your mind for this to be racer? Oke, ya mungkin kalau di situasi saya ya Mbak agak berbeda karena kan saya dari kecil ngeliat ayah saya di rally, jadi di otomotif juga. Terus dari kecil ya saya sukanya yang kayak ya kan mobil-mobilan, motor-motoran, terus di jumping-jumping. Jadi pokoknya dari kecil emang suka kayak gitu kan Mbak. Jadi nekat dan gila gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau ditanya mentally what I'm struggling with, it's when misalnya sebenarnya kalau ditanya apakah aku pernah takut untuk kecelakaan atau apakah aku takut untuk itu, aku nggak pernah Mbak. Tapi karena aku tahu safety-nya itu oke, dan itu kan sama aja kayak Mbak tanya pemain bola, kamu takut nggak sih kamu bisa ankle gitu kan? Kamu takut nggak sih kamu bisa, kan nggak mungkin di kepala dia gitu kan? Dia cuma mau di kepala dia tuh kalau emang takut atau nervous untuk kasih result yang terbaik, itu aja kan Mbak, ya nggak sih? Nervous untuk perform the best they can. Jadi kalau Mbak tanya saya dulu pas masih kecil itu takutnya apa, aku takut untuk mengecewakan misalnya ayah saya atau mengecewakan siapa yang support saya gitu loh, dan kayak this pressure you put yourself into jadi force mistakes, whatever. I see. Okay. Ini mentally yang difficult, right? Untuk kayak misalnya you've done a mistake, untuk forget that mistake or learn from that mistake, and untuk ditanya takut untuk tabrakan atau takut itu apa? Enggak, tapi takut gimana untuk cepet lupain dan takut untuk misalnya bikin mistake atau apa gitu terus dengan level yang kencang lagi gitu loh, Mbak. I see. Okay, understand. What's it called? Tadi lu bilang lu nggak takut. Maksud gue gini, kalau lu tipenya emang kayak begitu, apakah artinya you do other sports, misalnya skiing lah atau goes, kan lu kayak goes kayak gitu, betul juga mentalnya sama ya, nggak pada ada feeling fear, pokoknya cepet aja turun hill ski downhill aja gitu, bener nggak sih? Iya sih sebenarnya. Tapi kalau kayak ketinggian aku nggak suka. Oh gitu ya. Namanya datar aja gitu, pas aja gitu ya. Gue kayak kencang atau balap-balapan atau kayak kental dengan sikut-sikutan gitu aku nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kayak ya misalnya ketemu kecoa aku juga takut gitu. Masa sih Oke, Sean, lu boleh nggak sih share insight ya? Apakah ada hal-hal menarik yang banyak orang nggak tahu tuh diperlukan untuk menjadi seorang racer, tapi ternyata sangat penting atau sangat sangat advantageous. Bisa contohnya apakah itu masalah tinggi tubuh lah, atau tipe tubuhnya perlu gini. Ada nggak sih kayak gitu yang kita mungkin nggak sadar tapi kalau in terms of physically sebenarnya kayak gini. Kan kalau balapan itu ada minimum weight, ya kan? Minimum itu di dalam pembalap dan mobilnya untuk fair kan. Jadi gini, kalau misalnya pembalapnya tinggi seperti saya atau besar kan pasti otomatis lebih berat kan dibanding misalnya yang misalnya seperti Massa atau Lewis Hamilton yang lebih pendek, otomatis harusnya lebih. Dan sekarang basically kalau lebih enteng itu kan harus ditambah weight kan Mbak, ya kan?
reach the same weight kan. Nah, tambah weightnya itu tuh namanya ballast, dan ballast itu bisa taruh di beberapa tempat di mobilnya, dan di beberapa tempat itu jadi advantageous karena apa namanya kayak weightnya itu bisa taruh di depan mobilnya tergantung balance of your car gitu. Jadi if you say is there any advantages, yes, karena if underweight, let's say kita taruh ballast dan ballastnya itu tepat according to where your car needs it to be gitu. That's very interesting. Yeah. Ya maksudnya kalau kayak comfortability inside the car ya pasti ada advantages lah ya kan, misalnya kalau tinggi I have bigger levers, mungkin aku lebih kuat atau apa gitu, tapi kan but more space ya itu kita adaptive lah ya kan, tapi ya I think the weight is the biggest thing karena itu free lifetime. Oke, sebelum gue lanjut next question, gue mau tanya, sorry, gue mau lanjut pertanyaan dari beberapa itu ya, sorry. Oke, ini dari Kiki. When is your next race and where? Good luck. It's Bahrain ronde 10 sama ronde 11 Formula 2 itu tanggal 28 ya. Jadi minggu ini ya, November. Jadi minggu ini aku udah. Oke, wow, good luck ya Sean ya. Oke, terus pertanyaan yang dong Sean, ini lebih ngeri balap motor apa mobil? Nggak ngeri, Sean nggak ngeri dua-duanya. Tapi nggak, pasti kan kalau ditanya gitu ya, misalnya kalau aku tanya, aku sih lebih ngeri naik motor, karena aku kan dari dulu nggak naik motor ya Mbak. Misalnya, tapi aku punya misalnya kayak Dimas Eki yang Moto2 gitu. Dimas Eki bilang kayak, ya tapi gue nggak ngerti juga sih kalau nyuper mobil bisa kenceng gitu kayak gimana. Ya, karena kan kita nggak biasa ya Mbak ya. Benar. Jadi relatif lah ya. Oke. Tapi kalau aku sih lebih takut naik motor. Ya, oke. Bentar ya. Dari Steven ya, what team do you choose for F1 team? Kalau di game aku suka tahun ini Alpha Tauri karena aku kan kenal belakangnya, jadi kayak biasa. Sean, gue mau tanya tentang punya background dulu ya, because you mentioned your father and of course we know that your family itu adalah owner of the KFC and dulu juga juga Hero dan Gelal kalau nggak salah ya, supermarket ya, jadi retail lah ya. Pas lu mau jadi professional race car driver ini, lu punya family support lu nggak? Atau mereka actually expect lu to actually masuk ke dalam family business atau continue the family business? Yeah, so jadi sebenarnya ya untungnya mereka support banget karena it's also one of my not my dad's dreams lah, tapi my dad has a lot of passion di motorsport juga. Jadi dia support banget in a way that to chase this dream gitu. I think it's more lately, like when I get older now, when I was like last year or the last 2 years, it's where is this line of still being like a very professional and start already moving to business, or because yang juga tuh yang sampai sekarang yang nama belakang Glael tuh saya doang kan Mbak. Jadi I got this pressure as well to kayak continue this gitu. Jadi that's still ongoing lah gitu. Tapi tapi for sure down the road I think you'll become an entrepreneur and businessman lah ya. Oh yes. Tapi kan it's a more of a question on how long am I in this sport, right? Yeah, okay. But when sorry to say, just now you said when you're younger. I mean, like you're still so young. So like when you said you're younger, like, but like my goodness. Kalau kita ngomongin atlet 25 udah bukan gitu yang kan udah harus di. Kan, berarti gue tuh udah acting nih kalau jadi mau jadi atlet udah acting kali hari ini. Oke. Ada pertanyaan dari Wira Natatasha. Siapa sih yang berperan paling penting bagi karirnya Kak Sean? Ya ayah saya sih, not only in balapan ya, tapi in life gitu. I think I've learned so much, dan caranya mungkin orang-orang beda-beda, dan kadang-kadang itu nggak yang paling gampang, atau saatnya mungkin saat pas diajarinnya itu mungkin kita nggak terima, atau memang itu mungkin bukan yang kita bilang itu yang paling benar, tapi
in the end of the day kita harus percaya dan kita tahu bahwa mereka berbuat itu karena mereka sayang sama kita. Dan sorry, go ahead. Kenapa? Sorry, go ahead. So for example, kalau ya apakah itu mereka keras ke kalian atau apakah itu mereka itu basically is because they trust. Pokoknya kalau mereka masih marahin kalian, mereka tetap sayang dan mereka trust gitu loh. Benar. Ya, jadi dan mungkin untuk saat itu kita susah untuk ngeliat itu ya Mbak, ya kan. Tapi in the end of the day, they will always have your back or he will always have my back. Sure. Saya belajar jauh lebih banyak dan jauh lebih cepat dengan ini semua gitu. Jadi ya terima kasih pada dia. Kalau one day lu punya anak laki-laki dan dia mau jadi professional race car driver like you, would you support him? I say no. Why? Because this is a long topic, but gini, enggak sih. He could be whatever he wants to be. Okay. I will support it. Tapi aku nggak bakal taruh go-kart di rumahku depan muka dia. Loh, enggak. You have to give us reason dong. Kenapa? Alasannya kenapa? Apakah itu ada danger atau apa? Ada nggak bisa alasannya gitu? To be honest, if you say now, I'm not sure. You have to ask me when I'm retired. Then my answer would be different. Tapi kalau ditanya, I think because I've been through the business, I've been through what's good and bad. But as long as kalau dia memang and that's his passion, that's his dream, I will support it gitu loh. I see. Okay. Ya sebenarnya gini loh. Alhamdulillah sekarang kan I've been it through. Saya udah experience it all. Jadi kita juga tahu apa yang bagus untuk kesana atau apakah yang kita bisa bantu anak kita ntar untuk bisa dapat jalur yang lebih baik gitu ya Mbak ya. Atau yang lebih. Okay. Sorry. Let me ask another questions ya. Sorry ya. Bentar ya. This is an interesting one. Do you like to do more cooking or driving? I did not know that you're a chef. Are you a chef? Enggak, jadi dulu aku kan suka makan, aku suka masak. Terus dulu tuh kan aku dari kecil kan juga di training di KFC, Mbak. Jadi aku tuh dulu ada, kalau kita kerja di KFC tuh kita harus lewat latihan namanya double O. I see. Aku dari kecil tuh yang ngepel, yang goreng ayam kayak gitu-gitu. Nah, habis itu kan sekarang alhamdulillah kita keluar konsep baru yang Naughty by Nature bareng KFC. Yes. Ya, makanannya ya kan kita testing semua, kita itu semua. Jadi aku enjoy itu. Tapi ya my passion is ya. Tapi kalau nyuper di jalan raya aku nggak suka Mbak. Kalau nyuper di jalan raya kayak di Jakarta atau di mana gitu. Macet banget ya. Aku suruh pacarku atau temenku atau supirku untuk balap untuk nyupir. Aku nggak enjoy. Tadi gue tanya lu tadi back to the previous question about anak lu ya. Tapi lu bilang you've gone through a lot ya. Tapi mungkin banyak orang nggak menyadari bahwa lu tuh actually udah gone through a lot gitu loh. Mungkin mereka merasa hidup lu tuh quite perfect ya. Maksudnya lu tuh ganteng, masih muda. It seems like you have everything in your hands. You know, your father also financial juga well ya maksud gue ya. Financially well. Kayaknya kesannya everything is perfect. Tapi lu bilang lu actually in this business of racing ini actually banyak sekali hal-hal yang mungkin banyak orang nggak sadar. Boleh nggak sih lu mungkin share one or two stories, maksudnya lebih specifically what challenges that you had to overcome? I think the biggest problem that yang aku ya tentang mentally aku ya, kalau aku buka itu lebih ke the pressure I put myself into. Dengan orang-orang ngomong kayak ya security-nya saya atau apa itu, aku sendiri kepingin untuk bilang enggak loh, aku tuh sebenarnya orang aku sendiri, aku bukan kayak I want to prove people that I'm here because of me too much. Kayak nggak sih, aku bukan karena di sini karena eksternal itulah. Dan that pressure is always kayak bringing me down gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak gua harus itu karena gua harus prove them wrong. I need to prove But in the end of the day itu percuma banget. Sebenarnya kan itu kita atau awalnya saya terjun ke balapan ini karena saya suka, I love the sport and gue kerja keras untuk do the best because I have the passion and I wanna be happy doing it kan, bukan to prove people or whatever gitu. So that is still one of the hardest things to accept and that is maybe why
I'm not as successful as I should be because of that. Tapi ya again gue udah ya gitulah mbak intinya. Gua ngerti maksud lu banget sih, Sean, because your last name itu very synonymous to your family's name ya. Jadi I think there's a something inside of it that really want to prove that you are not just a name gitu, tapi you are your own person, bener kan ya? Ya, tapi in a way like in the end of the day kayak I think that's something that kita harusnya enggak gitu loh. Ya kan kita embrace aja, kita embrace lah. Do it for the right reasons, bukan for the wrong reasons. Yes. And, right. Growing up or when I was in that early stage of my career, I was doing it for the wrong reasons. That's why is nggak successful as I should be. Sure. Tadi ada pertanyaan tapi di atas request room tadi ya. Tadi ada tanya bagus actually questionnya. Apakah lu ada plan untuk bikin otomotif atau racing academy di Indonesia setelah mungkin lu retire ya mungkin ya? Halo. Ya, sebenarnya kan kita saya mau support motorsport di Indonesia karena saya sayang motorsport dan keluarga kita juga sayang di motorsport gitu. Makanya kalau ada event-event di Jakarta atau event-event di Indonesia, saya lagi nggak balap di luar, saya ikut rally lokal, saya ikut rally dan lain untuk membangun atmosfer dan juga membangun motorsport di Indonesianya kan. Mungkin insya Allah ya kita bisa berbuat sesuatu lah. Tapi kan I think like I said kayak kalau dengerin dari awal pasti there needs to be something bigger to change, right? It's not just what to make real change. So jadi planningnya pasti I'll do everything that I can in my power to support or help motorsport Indonesia lah. Okay. Sorry, let me get another question from the followers. Here, wait. Bentar ya. Ini pertanyaan very real banget ya. Sorry, bentar ya. Ini mungkin perjanjian lu dari awal ya. Gimana bisa berkarir di luar negeri awal-awalnya? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin awal berkarir di luar negeri, itu kan jalur kompetisi ya Mbak, ya kan. Misalnya jalur kompetisi itu waktu saya misalnya di go-kart, ya kan. Di go-kart itu kan obviously misalnya di nasional kompetisi gini, oh kita alhamdulillah juara nasional gitu. Habis itu move on ke Asia, ya kan. Oh Asia kita juara nasional. Jadi kan the biggest competition sebenarnya the biggest competition of balap itu di Eropa. Jadi makanya kita ke Eropa kan. Nah, pas kita ke Eropa itu the biggest shock of your life gitu. Soalnya coming from Indonesia yang culture and mentalnya itu beda banget dibanding orang-orang sana. Dan kompetisinya itu sangat berbeda dan jauh lebih kompetitif in a way, bukan hanya number of people tapi kayak mentally gitu ya. So the first tahun pertama saya berkarir di luar, maksudnya kan abis juara misalnya nasional, Asia dan lain, kita masuk ke sana, so it's like dibully lah, tapi we're targeted, you know, it's like this guy who is this guy gitu loh. So they struck you mentally lah. Misalnya ya trik-trik go-kart dulu tuh kayak mereka tuh kita lagi manasin mesin atau lagi apa kayak gitu, karena mesin baru kalau di go-kart gitu. Terus aku inget banget dulu pembalap pertama yang akhirnya teman baik sekarang, aku kenal dulu, Oliver Rowland, nyundul aku dari belakang keras Mbak, nyundul aku out, terus pokoknya untuk to show like you need to earn the respect in Europe gitu. Jadi terus kan kita kan nggak tahu kan Mbak, maksudnya kita kalau kayak gitu di Indo tuh udah family-nya udah family antar gitu kan, udah nggak mungkin lalu diomongin sampai mati gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi kan kayak udah beda banget gitu. Jadi basically the first year didorong kayak gitu. So and then one of my friends sekarang di F1, Antonio Giovinazzi, dia bilang, bro mendingan lu you spend like 1-2 races just pushing other people up as well to earn their respect gitu. And then after that you earn their respect, and then
same or you learn also mentally like you need to be strong. Ini pertanyaan gue terakhir ya. Sorry, ini bukan cuma dunia atlet. Kemarin gue pernah interview an actress. Dia sekarang dia tuh syuting di London, di luar negeri gitu loh. Dia bilang mentality orang Indonesia itu in the film industry itu adalah disiplinnya kurang. Misal contohnya pas syuting itu mereka tuh harus cepat-cepat jejet. Tapi kalau Indonesia baik ngobrol-ngobrol. Do you find the same thing with the dunia atlet di Indonesia? Tapi itu Indonesia as a culture, I think ya. Karena kan kita memang suka ngobrol, kita jauh lebih ramah, kita jauh lebih baik juga. So, in the end of the day, kita juga harus merge untuk jadi successful di Indonesia. Kita harus merge everything together juga kan. Kita nggak bisa implementasi apa yang di Eropa ke Indonesia karena kulturnya sangat berbeda kan, Mbak. Benar. Tapi you admit bahwa memang harus di-increase disiplin daripada Indonesia, benar dong? Yes, because then you increase the efficiency of work. Karena kerjaan di sini nggak terstruktur, kerjaan di sini misalnya nggak struktur, so you don't work systematically. Kita nggak efficient in making a decision or in working gitu. That's why kita perlu 20 orang instead of 10 misalnya kan gitu. Tapi yes. So yes, and so it teaches us a lot in a way of how to work systematically, and and how to be disciplined in yourself, because they ask more in yourself juga. Sure. Tapi ya those things, builds character, and not only in your sport, but as a person in life. And jadi ya, again, I think di balapan itu I've learned so many things that even sometimes kita nggak dapat sekolah. It's just life lessons, right? Life lessons. Sure. And how to get through. Jadi gua rasa ke pas ke luar negeri itu lu banyak juga dapat life lessons sih, bukan masalah cuma racing, but actually life lessons for any situations ya. Iya, jadi sebenarnya tuh maksudnya sebagai atlet, sebagai artis atau sebagai apapun itu, you learn a lot also becoming your own individual kan. Maksudnya dari kecil kita have a responsibility of whatever to yourself and to others gitu. And kita harus cari juga sendiri untuk how to be the best version of ourselves, how to work amongst these professionals, how to work with ya kan kita harus cari sponsor, harus cari ngapain, dan itu kan dari diri kita sendiri juga gitu kan, Mbak. Dan itu makes us disciplined for ourselves gitu kan. Ya. Juga. Jadi maksudku kayak if people want to chase their dreams, whether it's in the entertainment industry or if it's in sports or if it's in anything, go for it, because in the way maksudnya gini, don't be stiff in kayak gue harus sekolah. Ya maksudnya sekolah penting, maksudnya it's very important, tapi I think you learn a lot also through life. Sure. By the way, tadi ada tanya kaos gue keren. Namanya apa namanya? Restoran Rindu Alam. Gue nggak ada KFC kaosnya, jadi lo pakai Restoran Rindu Alam aja. Aku yang KFC, Mbak. Jadi gitu. Ini jadul itu baru. Ini yang new, ini jadul. Kita old school sama. Oke, Sean, begini. Biasanya gue selama thank you for the time, by the way. I really appreciate it. Before we end the show, biasa gue ada rapid fire question. Jadi gue tanya questions randomly aja apa aja. Pokoknya you just have to answer really fast. Okay, ready? Yeah. Oke, lu adalah makan ayam paha atau ayam breast, ayam dada? Gua paha atas. Paha, oke. Lu pernah nggak sih gotten into a car accident tapi bukan di racing? Enggak. Nggak pernah ya, oke. What is your favorite type of non-race car? Mustang. I love Mustang. Yeah, new one or the old one? I think classic. The old one. The yeah, betul. That's nice choice, man. Alright, lu dengerin lagu apa untuk prep you? What's your music jam? Oke, aku dari kecil tuh aku selalu di hip hop, Mbak. Aku selalu di hip hop rap culture dari kecil. Tapi tahun ini nggak tahu kenapa aku lagi dengerin kayak lagu-lagu rock zaman aku SD gitu. Jadi kayak My Chemical Romance atau Good Charlotte gitu. Aku nggak tahu kenapa. So this year I love it. I'm a rocker chick, so I love that, man. Awesome. Makanya aku grow my hair. Kurang panjang, Sean. Iya, belum. Okay, what is the number one thing in your bucket list yang lu pengen achieve?
Ah, ah, in career or in general? Anything, anything. Ah, apa ya? Ayo. Bucket list. I'd like to do Le Mans. I haven't done Le Mans. I think 24 Okay. hours Ford versus Ferrari too. I'd like to do that one day. Okay. I'd like to udah sih pokoknya for me my dream or what satisfy me in the future tuh ini bukan pencitraan atau apa gitu ya. It's literally to make my family and my closest friends proud. If they're proud, I'm happy. Okay. I think your dad is proud of you, to be honest. But anyway, all right. What did you have for breakfast today? I had scrambled eggs and mushrooms. Yang Okay. kita restoran. So Okay, what is tadi lu bilang lu sebel banget apa nyetir sendiri di jalan raya ya kan? What is your biggest pet peeve kalau lagi maksudnya di jalan raya? klakson Klakson, yang ngasih tahu ada di situ, ngerti nggak? Yang kayak Iya. Oke, terus final question. Kalau dalam satu kata aja ya, what does racing mean to you in one word only? Racing is love, because love needs sacrifice. Oh, that's a good one. That's a really good, nice way to put it. And I think you sacrifice a lot to be where you are. Jadi tadi gue impress ya bahwa tadi lu bilang bahwa jadi become an athlete itu bukan itu hal yang simple, bukan cuma nyetir mobil gitu aja, tapi itu benar-benar perlu train, you perlu mental, everything is all working together ya. And of course you have a lot of pressure from the corporate sponsors juga ya, of course ya. Jadi I really wish you all the best, Sean. Jangan terlalu nekat ya, Sean ya. Jangan terlalu nekat ya, Sean ya. Harus hati-hati loh ya. Thank you. Thank you so much, Sean. And thank you everybody who's watching. Yeah, be safe, everybody. Bye, Sean. Bye. Oops. How do you end this?